Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi tentang secure copy. Kalau kita lihat penjelasannya, secure copy atau sintaknya itu SCP. Itu salah satu instruksi yang ada di Linux, hampir di semua Linux ya, untuk mentransfer data atau file. Jadi tujuannya adalah untuk mengirim file atau data baik di jaringan yang sama maupun yang berbeda ya, tergantung kondisi. Ya, jadi ini untuk sintaknya, ini sintak dasar SCP, filenya ya. Lalu ini username, tujuan. Lalu server, ini bisa alamat IP. Tujuan ini mau ditaruh di mana, itu di server itu mau ditaruh di mana, di tujuannya. Tapi ini instruksi untuk hanya satu file. Nah, di sini penjelasannya kalau misalkan lebih beberapa file ya dalam satu folder, maka instruksinya harus ada Anda lakukan dengan menambahkan -r ya. Seperti ini, scp -r, nama foldernya, lalu user dan alamat server. Oke. Ya, jadi secure copy ini untuk mengirim file ke server yang berbeda. Bisa di dalam jaringan sama maupun yang berbeda. Yang penting tahu alamat IP-nya dan passwordnya. Saya ambil juga di materi lain. Di sini pakai bahasa Inggris ya, tidak apa-apa, kita sambil belajar. 10 Linux SCP command. Jadi ada 10 perintah menggunakan SCP. Tapi kita nggak akan bahas semua, hanya beberapa saja yang menurut saya perlu kalian ketahui. Ya, kalau di sini dia menjelaskan basic sintaknya, SCP, filenya, lalu user, ini destination host itu tadi server ya, sama destination folder, sama ya strukturnya, hanya beda penjelasannya. Lalu kita juga bisa menambahkan -v ketika kita ingin pada saat proses itu menampilkan detail dari proses transfernya itu ya. Jadi SCP -v, nanti outputnya itu nanti pada saat di enter dia proses mengirim, itu dia ada prosesnya, dia sampai mana, termasuk dia connect ke host ya, nanti ada muncul proses. Oke, jadi itu untuk perintah dasarnya seperti itu. Silahkan dibuka dulu Linux-nya, kedua Linux ya, di sini saya sudah punya, dan pastikan kedua Linux ini sudah terkoneksi ya. Satu Linux di server. Oke, di server ini saya sudah membuat user ya, di klien juga sudah membuat user. Nah, saya akan buat keduanya ini dengan login yang berbeda. Di server saya akan menggunakan login root ya. Login root, password, oke, saya sudah login di server ya, pakai root. Lalu di klien saya akan login pakai user biasa, Agnes Surya.
passwordnya password ya. Oke, ini harus dipastikan dulu bahwa kedua Linux ini sudah terkoneksi. Caranya adalah kita cek IP-nya dulu ya. Oke. Di server saya akan cek IP. If config. Oke, di sini bisa dilihat IP-nya 192.168.20.1. Oke. Lalu di client if config. Di client IP-nya hanya berbeda di akhirnya. Ya, 198.162.20.2. Oke. Dipastikan juga Ethernet-nya sudah on ya, atau connected. Caranya nmclid. Nah, di sini ENP0S3 Ethernet connected ya. Lalu di server nmclid sama, sudah connect dua-duanya. Lalu kita uji coba dengan melakukan tes ping ya, ke alamat IP-nya. Ping berarti kita tes ping ke klien ya, 198.162.20.2 ya, alamat IP klien. Lihat, connect ya. Kalau seperti ini connected, kita stop aja. Lalu kalau dari klien ke server, apakah sudah connect? Ping 198.162.20.1 ya, alamat IP server. Sama ya, sudah connect. Oke, kita stop aja. Jadi keduanya sudah connect nih. Ini adalah langkah awalnya. Jadi pastikan pertama kali Linux kalian harus sudah connect. Kalau yang masih bingung cara mengkoneksikannya, ada di pertemuan sebelumnya. Klik aja link yang saya kasih di atas video ini ya, tentang mengkoneksikan kedua Linux. Jadi ada materi sebelumnya, silahkan dibuka tutorial saya yang sebelumnya, ikuti dulu itu, baru kalian bisa ikut yang ini. Oke, selanjutnya kita akan cek dulu nih, posisi dari folder kita ya. Caranya pwd. Saya ada di posisi /home/adisuryadi yang ini ya, /home/adisuryadi. Lalu di server pwd ada di /root ya, di folder root yang ini ya, /root. Oke, kita sudah tahu destination foldernya masing-masing. Lalu kita akan buat sebuah file ya, sebuah file. Atau misalkan kalian sudah punya file, bisa digunakan. Coba kita lihat dulu, dicek dulu di sini apakah sudah ada file ls ya. Nah, di sini saya sudah punya beberapa file ya. Ada abc.tar, ada folder dengan nama folder, ada folder 2.tar, ada folder .tar ya. Jadi kalian silahkan bikin sebuah file dengan nama abc.tar ya. Ini bukan file ya, tapi ini adalah tarball ya, atau mengumpulkan beberapa file di dalam satu file. Ikuti tutorial dari video saya yang sebelum pertemuan ini, adalah membuat tar ya. Silakan, intinya kalian harus menggunakan file tar ya, bukan file biasa. Jadi ada folder, silakan bikin folder, silakan diisi juga datanya bebas ya, silakan dibikin tar.
Jadi ada folder, ada tab. Nanti itu yang akan kita gunakan untuk mengirim. Ya. Di sini saya videonya persingkat, tidak akan dibahas cara membuat tar, cara membuat foldernya karena itu sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Jadi pastikan kalian sudah bisa. Oke, di root saya punya abc.tar, ada folder ya, ada folder 2.tar. Lalu di client ya, kita cek nih ls. Nah, di client saya punya juga abc.tar. Ya. Ini tergantung kalian ya. Kalian mungkin di dalam kliennya filenya bisa berbeda atau bahkan kosong. Jadi tergantung dari Linux tadi. Saya akan hapus dulu abc.tar. Ini kalian tidak perlu mengikuti cara menghapusnya ya. Kalau misalkan filenya tidak ada. Ya. rm abc.tar. Lalu saya cek lagi. Oke, kosong ya. Di username Ade Suryadi kosong abc.tar. Kita akan coba kirim abc.tar dari server ke klien. Caranya kita lihat dulu ya. Ini kita pakai cara yang pertama. scp file username at server path tujuannya. Basic syntax di sini juga sama ya. Oke. Seperti ini ya. Misalkan oke. Perintahnya adalah scp, oh maaf, di server ya, lihat di server, scp, kayak yang perintah yang pertama ya, scp spasi nama filenya apa, abc.tar, ya. Lalu username tujuan. Saya kan mau kirim ke username Ade Suryadi ini. Ade Suryadi. Ya. Lalu add satu kali add server. Server adalah alamat IP-nya ya. Alamat IP dari klien 198.162.20.1 ini server ya. Lalu titik 2 seperti ini, titik 2 destination folder. Nah, kalau kita mau ngirim ke destinationnya si user, destination yang awal berarti tidak masuk di dalam folder apapun, berarti nanti akan masuk di folder home/Ade Suryadi. Cuman kasih titik aja seperti ini ya. Jadi cp abc.tar Ade Suryadi @198.162.20.1.2 ya. Titik ini adalah dia home-nya dari si user itu. Kalau kalian mau ngirimnya ke dalam foldernya lagi supaya langsung ke foldernya, ya kalian harus tahu urutan dari folder yang ada di server, yang ada di tujuan ya, yang ada di tujuan. Kalau seperti ini udah, lalu kita enter. Nah, di sini muncul penjelasan, are you sure you want to continue connecting? Kita cek yes. Nah, di sini membutuhkan password supaya bisa connect ke si user. Ya, harus tahu password dari usernya. Passwordnya adalah disesuaikan dengan password kalian ya. Kalau saya passwordnya password. Ini adalah password dari si Ade Suryadi di klien. Lalu enter. Password kalau diketik dia tidak muncul ya, tapi langsung enter. Di sini muncul
prosesnya nih, abc.tar 100% ini 947 KB. Selesai ya, prosesnya berhasil di sini. Kalau seperti ini, kita cek di client nih, ls. Kenapa tidak ada? Ya, karena kita salah IP-nya. Ya. Ya. Di sini IP-nya tadi adalah 198.162.20.1, sedangkan IP klien adalah titik 2, ya. Kenapa ini tadi prosesnya berhasil? Karena di server itu saya juga ada user ada sini aja. Ya, jadi ini studi kasus ya. Kalau terjadi seperti itu harus diperhatikan. Oke, sekarang kita ulangi. Oh, maaf. Kita ulangi di server. Nah, kita tinggal ubah aja IP-nya ya. 2. Ya, seperti ini. SCP abc.tar Ade Suryadi @198.162.20.2 alamat IP klien. Oke. Lalu enter. Password. Ditunggu ya sampai prosesnya berhasil. Ini tergantung dari kalian ya, tentunya spek topnya berpengaruh juga ya. Oke, ini sudah berhasil abc.tar 100% ya. Kita cek di klien. Tadi nggak ada ya, di ls itu nggak ada. ls. Nah, sekarang sudah ada abc.tar yang ini nih. Tadi ini nggak ada nih, dicek nggak ada kan. Ini kan tadi ada, sudah dihapus. Lalu ini muncul lagi karena proses pengiriman ini berhasil ya. Oke, sekarang kita coba kirim sebuah folder. Caranya hampir sama. Di server. Ya, tinggal ubah. Ini kan file ya. Kita kan mau kirim folder. SCP min r, nama foldernya. Nama foldernya saya adalah folder. Ini nama foldernya kalian disesuaikan ya, bisa nama folder yang lain. Oke, lalu enter. Minta password. Password ini password tujuannya. Oke, ditunggu lagi. Oke, folder 2.tar, tar 123.tar. Nah, ini sudah 100% ya. Kita cek di file ls. Sudah ada folder. Coba kita cek ya, di dalam folder ini ada file apa aja. Kita masuk dulu cd folder ls. Nah, ada folder 2, folder 2.tar, tar 123.tar ya.
itu adalah file-file yang ada di folder ya, sama dengan yang di server. Kita cek di server, kita masuk dulu ke folder itu nama folder saya ls. Oke, filenya sama, satu folder sudah berhasil dikirim. Itu untuk mengirim folder, satu folder bisa dikirim semua. Untuk prosesnya agak sedikit lama ya. Oke, kita balik lagi ke rootnya, cd lagi, keluar folder ya, di file maupun di server. Sekarang saya akan mengirimkan file yang lain. Saya di sini punya folder 2.tar ya. Saya akan kirimkan ke klien. Folder 2.tar ini sebuah file kompresi ya. Kita akan coba yang ini, using minv ya, supaya kita tahu detail informasi dari prosesnya. Oke, kita coba scp minv seperti ini, scp minv file ya, lalu destinasinya, enter ya. Oke, nah ini ya, ini ada prosesnya. Nah ini itu udah proses pengirimannya. Kalau tadi tidak menggunakan parameter minv tidak tampil. Nah ini minta password. Nanti ada prosesnya lagi lanjutnya. Kalau tadi di awal kan tidak ada seperti ini. Nah, seperti authentication success password ya. Berarti kan di proses itu kita bisa tahu bahwa passwordnya sukses. Ini masih proses ya. Nah, ini sending comment scp, itu adalah detail information ya dari proses scp-nya. Seperti itu saja sih sudah. Nah ini sudah selesai. Oke ya. Oke. Lalu kita cek coba di klien ls. Oh maaf, di klien ya, masih di server. Nah ini ya, folder 2.tar sudah ada. Nah itu caranya untuk mengirim sebuah file. Oke, jadi seperti itu proses pengiriman file menggunakan scp. Bisa dari server ke klien maupun dari klien ke server. Yang penting tahu IP-nya dan password user. Silahkan dicoba. Kalau misal ada pertanyaan bisa ditanyakan. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.